Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menulis cerita atau novel sejarah. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Mari kita mulai. Menulis adalah sebuah kegiatan membuat catatan atau informasi dalam sebuah media dengan menggunakan aksara. Di dalam kegiatan menulis sangat diperlukan beberapa keterampilan. Yang pertama adalah menemukan ide. Yang kedua adalah mengembangkan ide dengan berbagai kreativitas dan inovasi sehingga dapat menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir adalah kemampuan editing. Editing adalah usaha atau kegiatan untuk memperbaiki tulisan baik dari segi sistematika ataupun kebahasaannya. Namun demikian, sebagai langkah awal dalam kegiatan menulis dari seorang pemula, itu bisa diminimalisasi dengan hanya kreatif dalam menemukan ide dan berusaha mengembangkan ide tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kembali kepada tema kita, yaitu tentang menulis cerita atau novel sejarah. Cerita sejarah adalah sebuah teks yang berisi tentang informasi atau kejadian fakta yang terjadi di masa lalu. Jadi, ciri khas dari cerita sejarah adalah berisi fakta yang memang terjadi di masa lalu. Nah, di dalam menulis cerita sejarah ada 3 jenis cerita sejarah yang bisa kita pilih sesuai dengan tujuan menulis yang kita lakukan. Jenisnya adalah sebagai berikut. Mari kita lanjutkan dengan membahas tentang sistematika dari teks cerita sejarah. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui jenis dan sistematika dari teks cerita sejarah, maka kemudian kita akan melangkah kepada apa saja yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat teks cerita sejarah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Poin keempat dari langkah-langkah menulis teks cerita sejarah adalah menyusun kerangka tulisan atau kerangka teks cerita atau novel sejarah. Apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat atau menyusun kerangka tulisan tersebut? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Dari ketiga jenis teks cerita sejarah, yang paling banyak menarik perhatian siswa adalah jenis yang ketiga, yaitu rekon imajinatif. Rekon imajinatif adalah sebuah kisahan yang berisi fakta di masa lalu namun diberi bumbu sejarah atau imajinasi dari si penulis. Nah, rekon imajinatif ini biasanya berbentuk novel sehingga disebut novel sejarah.
Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan beberapa sistematika yang ada di dalam novel sejarah sehingga tulisannya menjadi menarik dan pesan yang ingin disampaikan tertangkap atau dapat disimak oleh si pembaca. Berikut sistematikanya. Hal-hal yang sudah dibahas di awal mungkin akan menjadi informasi bagi penulis pemula. Namun jangan takut, bagi penulis pemula yang penting Anda mulai menulis sekarang, mulai dari hal yang kecil, mulai dari yang kita suka, dan mulai dari hal yang dekat. Kalau Anda sudah terbiasa menulis, jam terbang Anda sudah banyak, maka informasi yang sebelumnya bisa diterapkan dengan akurat. Berikut adalah tips menulis bagi penulis pemula. Semoga bermanfaat. Selamat menyimak. Untuk menulis yang ngebut dalam satu kali duduk. 1. Baca yang banyak. Tanpa membaca, diksi bakalan macet. Sederhananya, makin banyak pembaca, maka kita akan punya ide yang beraneka rupa untuk menjelaskan suatu masalah dalam berbagai sudut pandang. Yang kedua, lupakan kesempurnaan. Yang bikin lambat adalah kita pengennya sempurna. Sempurna suasana, sempurna tulisan, buang itu semua. Biasakan nulis seadanya dan sesempatnya. Yang ketiga, menulis setiap hari. Membiasakan diri untuk menulis adalah kunci. Setiap hari menulis 50 kata, lalu naik menjadi 100 kata, terus hingga 500 kata. 4. Latihan menulis tidak typo. Kalau dulu sih tiap kata selalu typo, sekarang alhamdulillah sekalimat baru typo. Masih parah sih ya. Itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat, menulis jadikan kebiasaan. Menulis itu mudah, menulis itu menyenangkan. Simpan di dalam pikiran kita dan Anda menjadi penulis. Terima kasih untuk perhatian yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.